Khalid bin Walid, pembuktian dalam Perang Mu'tah. Tahun ke-8 Hijriah, di tepian Sungai Jordan, pada sebuah tempat yang bernama Mu'tah, 3.000 pasukan Muslim yang dipimpin oleh Zaid bin Haritha berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi. Kontak senjata segera terjadi. Dengan semangat tempur yang luar biasa, pasukan Muslim bertarung habis-habisan. Kalah dalam jumlah, pasukan Muslim terdesak mundur. Tekanan semakin terasa berat dengan gugurnya panglima mereka, Zaid bin Haritha. Pusat komando pasukan Muslim dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dengan semangat tempur yang masih tangguh, pasukan Muslim menahan gelombang serangan pasukan Romawi. Tekanan berat sepertinya tidak terhenti mendera pasukan Muslim. Ja'far bin Abi Thalib gugur menahan gelombang serangan Romawi. Kepemimpinan pasukan Muslim dilanjutkan oleh Abdullah bin Rawaha. Perbedaan jumlah pasukan yang terlalu besar membuat pasukan Muslim menghadapi perang yang benar-benar berat. Mereka telah kehilangan 3 panglima setelah Abdullah bin Rawaha turut gugur syahid dalam pertempuran. Kepemimpinan pasukan Muslim sekarang berada di tangan Khalid bin Walid. Malam harinya, Khalid bin Walid menukar posisi pasukan di kedua sayap. Hal ini dilakukan agar musuh mengira bahwa pasukan bantuan dari Madinah telah datang. Pertempuran selanjutnya berjalan sebagaimana rencana Khalid bin Walid. Sayap-sayap pasukan Romawi mengira pasukan yang mereka hadapi merupakan bala bantuan yang baru datang dari Madinah. Moral pasukan Romawi menurun seiring kesalahan para perwira mereka dalam menilai situasi pertempuran. Pasukan Romawi memutuskan bergerak mundur. Situasi ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk memundurkan pasukan Muslim. Dan pasukan Muslim berhasil kembali ke Madinah setelah memukul mundur 200.000 pasukan Romawi. Khalid bin Walid dan pasukan Muslim telah membuka mata imperium-imperium besar akan munculnya kekuatan baru dari padang pasir Arabia. Atas keberhasilannya dalam Perang Mu'tah ini, Nabi Muhammad memberikan julukan Pedang Allah yang terhunus untuk Khalid bin Walid. Beberapa bulan kemudian, terjadi peristiwa pelanggaran perjanjian oleh suku Quraisy. Nabi Muhammad mengambil keputusan penting, Mekah harus dikuasai demi melapangkan jalan penyebaran agama Islam. Dengan target menguasai Mekah, Nabi Muhammad membagi pasukannya menjadi 3 dan akan memasuki Mekah dengan 3 jalan yang berbeda. Dalam Fathu Mekah, Khalid bin Walid dipercaya oleh Nabi Muhammad memimpin pasukan Muslim yang datang dari arah pegunungan. Rombongan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dihadang oleh sekelompok pasukan Quraisy. Dalam pasukan Quraisy tersebut terdapat beberapa tokoh Mekah, antara lain Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amru. Hadangan tersebut tidak banyak berarti bagi pasukan Khalid bin Walid. Pasukan Quraisy yang mencegatnya tidak memberikan perlawanan yang berarti. Gerak pasukannya terus mendekat ke Mekah dan segera bergabung dengan 2 kelompok pasukan Muslim lainnya. Gelombang pasukan Muslim dari Madinah tidak bisa dihentikan oleh kaum Quraisy. 10.000 pasukan Muslim berhasil menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Pasukan Muslim diterima dengan baik oleh para penduduk Mekah karena tidak melakukan perusakan atau pembunuhan sebagaimana pasukan yang menang perang. Setelah kota Mekah berhasil dibebaskan, Nabi Muhammad memerintahkan Khalid bin Walid dan pasukannya untuk menghancurkan berhala Uzza, salah satu berhala besar kaum Quraisy yang terletak di Nakhlah. Tanpa ragu-ragu, Khalid bin Walid menghancurkan Uzza yang telah lama menjadi sesembahan kaum Quraisy. Simbol sesembahan kaum jahiliyah itu pun hancur tak berbentuk. 15 hari setelah Mekah dibebaskan, terjadi perlawanan yang dilakukan oleh suku-suku Badui di sekitar pegunungan Hunain. Nabi Muhammad memimpin langsung pasukan Muslim untuk mengatasi perlawanan suku-suku Badui dari Hunain. Khalid bin Walid menjadi bagian dalam pasukan yang berangkat ke Hunain. Setelah Fathu Mekah, Khalid bin Walid akan mendapatkan kepercayaan lebih besar dari Nabi Muhammad.